Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Krisna Livia tentunya dalam program bisnis Anda. Pada hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah ada bersama saya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Dian Valupi yang merupakan owner dari Bakso Kecombrang King Salman. Wah, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari perjalanan menuju studio gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar, Mbak. Lancar, alhamdulillah. Oke, baik pemirsa, ini kita akan berbincang mengenai bakso kecombrang. Sebenarnya ini aku juga baru dengar ada bakso yang namanya bakso kecombrang. Biasanya tuh yang sering banget aku temui ada bakso urat, bakso telur, bakso daging. Ini bakso kecombrang. Dari sebelum kita membahas semuanya, ini aku mau membedah dulu nih dari asal nama katanya dulu ya. Ini bakso kecombrang King Salman. Ini terselip nama King Salman di sini. Aku agak ingin sangat penasaran banget sih sama nama King Salman yang terselip di sini. Ini apa Bu maknanya Bu? King Salman itu berasal dari anak saya yang pertama bernama Salman. Diambil dari Salman anak saya. Oh, berarti ini pas pemberian nama ini sudah ada anak Ibu yang pertama, maka dari itu untuk sebagai tanda cintanya ya Bu. Benar. Dengan nama King Salman. Terus ini ada nama juga bakso kecombrang. Kalau kecombrang itu tuh jenis tumbuhan atau apa ya? Bunga kecombrang. Oh, bunga kecombrang. Iya. Beda banget sih sama yang lain. Ini berarti ada unsur bunga kecombrangnya juga di sana. Iya, benar. Apakah ada manfaatnya dari bunga kecombrang itu? Banyak sekali manfaatnya, Mbak. Salah satunya kayak antioksidan, kayak hipertensi, kayak anti peradangan. Nah, salah satunya melancarkan sirkulasi darah, mengurangi mual saat hamil, bisa jadi penambah cita rasa dalam masakan. Oh, itu ya. Aku baru tahu ternyata bunga kecombrang ini banyak banget manfaatnya ya. Iya, dan benar. juga yang paling spesial dari bakso kecombrang ini apa Bu? Yang spesial itu di dalam baksonya itu ada bunga kecombrang, perpaduannya daging sama bunga kecombrang. Wah, ini merupakan formulasi yang baru aku temui pada saat ini nih pemirsa. Ada perpaduan antara bunga kecombrang dan juga daging di dalam bakso. Ya, benar Mbak. Ini yang membedakan antara bakso pada umumnya dengan bakso yang Ibu geluti ini, bakso kecombrang ini apa Bu? Bisa dijelaskan Bu? Nah, kita beda dari yang lain ya Mbak ya. Di baksonya sama di sambelnya. Kita mempunyai dua varian sambel bawang sama sambel kecombrang. Kayak gitu Mbak. Cara pembuatannya ini gimana Bu? Apakah sulit atau mudah? Tidak Mbak, alhamdulillah mudah semuanya. Ini pada umumnya nih ya, membuat bakso kan pertama tuh kan kayak digiling gitu ya. Iya, benar. Ini juga sama. Digiling biasa. Nah, itu bakso yang kecombrangnya ini gimana Bu? Maksudnya masih berbentuk apakah gitu? Langsung gimana gitu? Jadi bunga kecombrang itu kita iris-iris kayak gitu, lembut, dicampur dengan daging. Perpaduan itu kalau di dalam bakso itu dimasukin. Jadi bukan topping, tapi di dalam baksonya. Oh, jadi bukan berbentuk topping ya? Iya. Jadi di dalam bakso, bukan topping. Kalau topping kan di atas ya Mbak ya. Nah, terus di sambelnya di blender pakai cabai. Oh gitu. Iya. Tapi ada unsur tambahan topping lainnya nggak sih di bakso kecombrang ini? Kalau varian kita banyaknya Mbak. Oh, varian. Varian untuk Bisa baksonya. disebutkan variannya apa aja Bu? Ada bakso telur, bakso urat, bakso mercon, bakso tangkar, bakso tumpeng beranak lava, bakso urat jumbo, bakso beranak hot. Sudah Mbak. Banyak. Itu kan sudah dijelaskan ya, banyak banget variannya. Ada berapa tadi? 7 ya? 7 atau 8? 8 varian. Yang menjadi paling favorit dari para pelanggan ini biasanya bakso apa Bu? Bakso urat. Bakso urat yang sering banget diburu ya? Iya, tapi sambal kecombrang juga banyak Mbak. Soalnya itu seger ya, mempunyai ciri khas yang wangi. Iya. Kalau di hadapan aku ini kan aku lihat semuanya kemasan lah ya. Kalau di rumah tuh ini buka kayak lapak bakso pada umumnya atau bagaimana? Iya. Ada outletnya juga Mbak. Outletnya juga. Iya. Bisa makan di lokasi. Iya. Ini untuk range harganya ini dari berapa ke berapa? Dari yang di lokasi 13 sampai 30. 13 sampai 30. Ya. Untuk yang paling spesial banget yang sering banget diburu dari para pelanggan tadi kan ada sambal kecombrang sama bakso urat ya. Iya, itu benar. berapa harganya Bu? 13.
13. Iya. Wah, ini murah banget nih pemirsa. Iya. Jadi kalau pemirsa di rumah yang hendak ingin mencoba bakso kecombrang, boleh banget. Ini alamatnya bisa aku sebutkan sekarang juga. Ini di Perumahan Pesona Gading 1 Cibitung. Wah, dekat banget nih ya. Bisa juga ini via Instagramnya di kecombrang_bakso atau di Facebooknya di kecombrang bakso, atau di via WhatsApp bisa dihubungi 0813 55626863. Jadi ini udah bisa di order via online ya? Bisa Kak. Minimal order berapa? Kalau order itu kan sesuai customer ya Kak. Oke. Nah, ada ojek online-nya gitu. Jadi nggak ada perbatasan Iya. berapa ya? Iya Kak. Waduh, ini aku penasaran sama dengan kemasannya. Tadi kan kata si ibunya ini ada unsur nama anaknya ya, di King Salman. Wah, ini luar biasa, ada bunga kecombrang. Oh, ternyata bunga kecombrang tuh bentuknya seperti ini ya? Iya benar. Iya. Dan kaya akan manfaat banget nih. Iya. Dan biasanya kalau untuk pembuatan yang kemasan ini kuatnya berapa lama, Bu? Yang suhu luar 2 hari. 2 hari suhu Iya. luar. Kalau yang di freezer mungkin bisa sampai 1 bulan. bisa sampai 1 bulan. Dan ini berarti nggak sama sekali nggak pakai pengawet. Benar. Wah, luar biasa nih pemirsa. Jadi kalau misalkan sudah punya stok ini bisa dimakan kapan aja, apalagi kalau misalkan di freezer ya. Iya. Jadi kuat. Untuk cara masaknya sendiri ini gimana? Ribet nggak? Tidak Kak, itu di belakang ada petunjuknya. Ini caranya masukkan air kurang Iya. lebih sekitar 300 ml hingga air mendidih. Lalu masukkan mie bakso selama 5 menit. Siapkan mangkok, tuangkan bumbu, saus, kecap, sambal sesuai dengan selera ke dalam mangkuk. Tuangkan bakso mie kuah ke dalam mangkuk, aduk dengan bumbu hingga merata dan letakkan topping pangsit, bakso siap disajikan. Wah, ini mudah banget nih pemirsa. Jadi ini hampir sama dengan penyajian mie instan ya kalau menurut Iya, aku ya. benar Kak. Tapi untuk topping semua ini lengkap di sini. Lengkap sudah semua. Wah, Siap banget saji. ini pemirsa. Jadi ini lebih memudahkan kita ketika lapar, langsung ambil di lemari es atau kulkas, langsung bisa sajiin ya. Iya, benar Kak. Iya. Kalau ini nih harganya berapa? 25.000. 25.000. Ini untuk semua varian. Iya Kak, itu kan cuma varian yang membedakan itu sambal bawang sama sambal kecombrang. Oh, ini cuma ada 2 varian Iya, aja ya, iya. sambal bawang sama sambal kecombrang. Kalau yang membedakan ini kemasan dengan yang mungkin langsung siap saji itu apa? Yang kemasan kan ini Apakah unsur baksonya berbeda atau bagaimana? Sama, Kak. Sama. Oh, kalau bumbu juga takaran bumbu itu sama. sama Kak. Oke. Kalau untuk bumbunya sendiri dari bakso ini apa aja sih Bu sebenarnya Bu yang membuat dia mungkin lebih cita rasanya itu lebih khas dari bakso King Salman ini? Yang membedakan, yaitu karena sambal kecombrang ya, itu wangi Kak. Oh. Jadi beda dari yang lain, gak ada. Oke, berbeda Iya. dengan yang lain. Boleh Iya. di-spill nggak sih kira-kira ini resepnya apa sih kalau bakso kecombrangnya itu? Resepnya Dari segi bahan atau apa? dari segi bahannya, itu ya membedakan itu ada tambahan bunga kecombrangnya sih ya Kak ya. Kalau yang lain kan masih ada sambal, ada bawangnya, ada cabenya, ada bawang putihnya kayak gitu Kak. Nah ini ada tambahan bunga kecombrangnya kayak gitu. Oh, ini pembuatan sambalnya sambal pada umumnya seperti biasa lah ya. Iya, iya. Tapi ini ada tambahan bunga kecombrang. Iya. Nah, Ibu bisa terfikirkan untuk memiliki resep bunga kecombrang ini awalnya gimana, Bu? Kita bikin beda ya Kak. Karena saya suka kecombrang, jadinya saya bikin eksperimen. Oh gitu, dari Iya. awalnya memang sudah suka bunga kecombrang. Iya, Sebenarnya benar. bunga kecombrang itu bisa diolah? Bisa Oh, bisa diolah menjadi apa aja kira-kira? bumbu kayak lalapan kayak gitu bisa. Oke. Lalapan, sambel, terus buat ikan, Juga campuran bisa. ikan, bisa. Oh, jadi aku baru tahu. Jadi loh, cita pemirsa. rasa penambah masakan. Oh, kayak gitu. jadi bunga kecombrang ini bisa diolah menjadi Apa aja. apapun ya, Iya, maksudnya benar. gitu. Apalagi ini kaya akan manfaat yang tadi Ibu Iya, sebutkan lah benar, ya. iya. Terus mengkonsumsi dengan bakso ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Selain baksonya enak, Iya, juga benar. kaya akan manfaat. Iya, Waduh, benar, Kak. luar biasa. Ini bisa banget nih pemirsa langsung di order atau bisa langsung banget kunjungi di Perumahan Pesona Gading 1 Cibitung nih pemirsa. Jadi untuk para pemirsa di rumah, kalau misalkan mau coba eksperimen bakso yang berbeda dengan yang lainnya, apalagi ini juga banyak variannya. Ada bakso apa tadi, beranak juga ada. Benar, ada. Urat Terus jumbo. juga bakso Urat jumbo, urat jumbo. Itu urat jumbo tuh maksudnya besar ukurannya? iya benar. Waduh, Kalau tapi- Merapi ada Merapi itu, Iya. yang Merapi itu maksudnya kayak bentuk gunung. cabe, Oh, cabenya cabe. banyak Kak. Di dalamnya banyak cabenya. Iya benar. Oke pemirsa, itu tadi beberapa informasi mengenai bakso kecombrang yang sudah kita bagikan. Jadi ini harap buru-buru kalau untuk para pemirsa di rumah yang penasaran sama bakso kecombrang,
langsung banget bisa kunjungi di Perumahan Pesona Gading 1 Cibitung atau via WhatsApp-nya di 0813 15686863. Dan ini juga bisa dipesan melalui media sosial, diantaranya Instagram dan juga Facebook-nya. Di media sosial berupa Instagram di kecombrang_bakso atau di Facebook-nya melalui kecombrang bakso. Ini tidak ada minimal pembelian dan mudah banget lah ya, apalagi langsung datang ke sana ya kan, terus bisa merasakan bagaimana yang diolah. Biasanya tuh kalau misalkan langsung kita makan di tempat itu lebih enak biasanya. Iya benar. Ya kan? Iya. Untuk biasanya kalau untuk omset sendiri nih boleh di itu nggak sih, boleh di spill nggak sih berapa gitu untuk pembelian atau pendapatan dari bakso kecombrang ini? Satu harinya atau gimana Kak? Iya, satu hari atau per bulannya aja dah? Per bulan. Kalau sekarang ya sampai 10 adalah Kak. Wow. Ya. Wow, oke. Ini 5-10 itu tergantung iya. ya Kak ya. Kadang banyak banget lagi lah rame. ya, luar biasa. Oke pemirsa, nanti kita akan melanjutkan banyak banget perbincangan yang akan kita lakukan di sini. Ini mengenai bakso kecombrang yang mungkin ini menjadi daya eksperimen baru untuk para pemirsa di rumah. Tapi kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga Ibu Dian. Wah, kita ngomong-ngomong terkait bakso kecombrang nih. Ini berdiri sejak kapan, Bu? Dari tahun 2017. 2017. Ya. Ini udah sekitar 5 tahun, hampir 6 tahunan Ya, lah ya. benar. Ini awalnya gimana Ibu idenya sehingga bikin usaha bakso kecombrang? Apakah Ibu awalnya memang sudah punya usaha sendiri? Punya usaha sendiri, tapi namanya masih biasa brandingnya ya. Terus diganti menjadi bakso kecombrang King Salman, kayak gitu. Oh, berarti awalnya juga usaha bakso atau bagaimana? Usaha bakso. Oh, usaha bakso. Di sekarang tuh udah punya berapa cabang untuk ini usaha bakso? 2 cabang. 2 cabang. Ini Iya. terletak di mana aja? Yang satu di Medland Cibitung, tapi sudah tutup Kak. Sudah tutup. Ya, sekarang Iya. berarti adanya yang di Yang sini di ya? depan gerbang Pesona Gading 1 Cibitung. Tinggal di situ. Tinggal di sini Iya. saja ya. Jadi untuk para pemirsa dicat baik-baik ya tuh namanya tadi yang alamat yang sudah disebutkan. Oke, ini untuk penjualan sendiri dari bakso kecombrang ini yang paling jauh banget yang ada pesanan itu dari mana? Apalagi ini kan baksonya instan ya. Iya. Ada di Bekasi, Jakarta, Cilacap, terus Solo. Baru situ. Jauh-jauh banget ya. Iya. Ini apakah mereka menjadikannya hampers atau bagaimana? Ketika itu? Itu Oleh-oleh? baru diseduh Kak. Kemasan aja. Oh, kemasan. Iya, maksudnya waktu itu apakah ada yang mudikkah langsung dibawa ke sana? Bagaimana ceritanya waktu itu ketika sampai produk ini tuh sampai ke Solo, sampai ke Cilacap gitu? Baru ini aja, belum di hampers belum. Oh, belum. Tapi kalau untuk para pemirsa di rumah yang mau menjadikan ini hampers bisa? Bisa banget. Bisa banget. Itu minimal order menjadikan hampers berapa? 5 aja udah cukup ya Kak. 5 aja udah cukup ya. Apalagi dengan harga yang cukup murah ya. Iya benar. Sekitar 25.000 ini udah bisa menjadikan hampers pemirsa. Tinggal dipesan aja minimal 5 udah bisa jadi hampers ya. Iya, Wah, mantap banget sih. Ini untuk varian yang sendiri yang tadi Ibu bahas mengenai bakso kecombrang yang varian yang instan ini cuma ada 2 ya. Kalau yang lain nggak bisa ya Bu ya? Belum ada. Belum ya. Nanti insya Allah ada lagi. Waduh, Iya. mudah-mudahan yang ditunggu. Doain aja. Ditunggu lah ya. Iya. Apalagi banyak banget tuh yang sekarang tuh lagi viral-viral lah ya. Iya. Ya, yang pedes-pedes itu pasti banyak banget tuh peminatnya. Kalau Ibu sendiri ini apakah sudah mengikuti bazar-bazar yang diadakan pemerintah atau bagaimana? Iya, kemarin ikut ya di depan Kecamatan Cibitung. Di apa itu? Meikarta ya? Ya, saya ikut. Oh, oke, ikut. Iya. Dan juga mungkin sudah tergabung sama UMKM? Iya, sudah. Sudah. Kak. Sudah lama? Belum Kak. Baru sebulan 2 bulanan ya. Iya, baru tergabung. Oke, tapi gimana vibes awal ketika masuk ke UMKM bersama dengan pengusaha-pengusaha lainnya? Apakah sangat membantu berjualan? Sangat banget Kak. Iya. Kalau untuk pemerintah sendiri gimana antusias pemerintah dalam memajukan UMKM menurut Ibu? Itu menurut saya bagus banget ya, membantu sekali untuk sekarang ini Kak. Sekarang lagi berkurang gitu. Jadi program UMKM ini sangat banget membantu ekonomi. Oke. Ini kita flashback ke 2 tahun yang lalu ketika masa pandemi. Karena ini kan sudah berdiri sejak tahun 2017. Iya benar. Ini penjualan di masa pandemi ini tentulah nggak mudah lah ya dilewati oleh para UMKM. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Merasakan dampaknya? Saat pandemi enggak Kak. Tidak merasakan. Tidak merasakan karena kita sistemnya
karena masyarakat kan di rumah ya Kak ya, kita pakai COD gitu Kak, cash on delivery. Jadi kita nggak mempengaruhi. Sangat tidak mempengaruhi ya, karena memang ini produknya juga makanan dan tentunya orang di sekitar rumah ini biasanya apalagi yang sedang sakit. Waktu itu aku ingat banget ketika aku sedang sakit di masa pandemi itu, dan aku baru coba ternyata bakso dicampur nasi tuh enak ya. Enak Kak. Jadi ini sangat membantu sekali untuk asupan nutrisi kita juga, karena bakso tuh nggak selamanya mengandung lemak lah, yang jahat-jahat lah ya. Karena di dalamnya juga terkandung di dalamnya tuh ada daging, sayur-sayuran, protein hewani, sayur. Iya. Gitu. Iya. Apalagi dengan bakso kecombrang ini yang kaya akan manfaatnya. Tadi bisa dijelaskan Bu, diulang lagi. Ini manfaatnya apa aja? Manfaatnya melancarkan sirkulasi darah, mengurangi mual saat hamil, terus menambah cita rasa untuk masakan. Terus? Udah. Banyak ya? Banyak. Dan yang lain-lainnya. Ini pemirsa juga bisa googling mungkin ya terkait manfaat dari bunga kecombrang ini yang tersimpan. Yang aku juga baru tahu rahasia dari bunga kecombrang ini ternyata banyak banget dan kaya akan manfaatnya. Tapi untuk pengelola usaha dari bakso kecombrang ini Ibu di rumah biasanya atau di tempat usaha ini ada karyawan juga yang membantu? Ada Kak. Ada. Itu sekitar berapa orang? Tadinya 4, sekarang tinggal 1. Oh, ternyata tadinya banyak ya? Iya, banyak. Iya, kalau untuk warung baksonya sendiri, ini dekat rumah atau di mana? Ya, dekat rumah. Di dekat rumah? Iya. Iya. Apakah ada distributor untuk, untuk kayak bahan-bahannya atau bagaimana? Bahan-bahannya, kalau bahan-bahannya kan suami ya yang ini, kalau saya pemasaran sama di lokasi gitu Kak. Jadi kita bekerja sama. Jadi bekerja gitu. sama, simbiosis mutualisme. Iya, ya? benar Kak. Oke Bu, untuk bumbunya ini khas dari kecombrang ya. Ini apakah bunga kecombrang ini merupakan bunga khas dari satu daerah nggak sih Bu? Di mana-mana banyak ya Kak. Di Jawa, saya kan asal dari Jawa. Di Jawa juga ada, di Medan ada, banyak Kak. Oke. Adakah kesulitan dalam mendapatkan bunga kecombrang ataupun bahan-bahan yang tersedia? Tidak sih Kak. Di Cikarang juga ada. Semuanya ada ya? Ada. Nggak ada kesulitan, apalagi bunga kecombrang ini kata Ibu banyak ya? Banyak. Biasanya tuh di mana sih, di pasar-pasar ada? Ada. Oh, Ada. nanti aku mau coba deh mungkin untuk bakso kecombrang ini, karena aku belum pernah coba sih pemirsa bakso kecombrang, atau akunya kali yang nggak tahu ya bakso kecombrang tuh bagaimana ya? Benar. Iya. Bisa jalan-jalan Kak. Iya, boleh banget. Oke pemirsa, jadi untuk para pemirsa di rumah juga ini bisa dijadikan hampers atau reseller bisa Boleh, terbuka? boleh. Terbuka Oke. sekali. Untuk reseller tersendiri ini harus membeli berapa Bu? Atau ada ketentuannya kah? Ada Kak, pembelian 5 aja, udah japri aja ke saya. WA saya aja nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Dengan harga-harga yang lebih miring lagi ya? Iya, benar. Iya, untuk reseller apakah khusus untuk yang kemasan atau bagaimana? Yang matang juga bisa, yang kemasan juga bisa. Wah, ini bisa menjadi sebuah peluang usaha untuk benar. para pemirsa di rumah. Dan ternyata pemirsa ini di bisnis Anda ini dari UMKM, entah itu dari pengusaha-pengusaha lain yang dihadirkan di sini juga ada loh, sempat yang cerita sama aku bahwasanya semenjak tayang di bisnis Anda langsung banyak resellernya loh. Ini bener terbukti ya, ini aku bukan bohong karena memang sudah ada yang bilang demikian. Mudah-mudahan ini setelah dari bisnis Anda banyak reseller yang menjapri atau juga banyak konsumen-konsumen baru yang berdatangan. Oke, ini kita masih bahas mengenai bakso kecombrang ini. Ini kan khas banget ya di tadi ada bakso sambelnya ya. Ini sambelnya kemasan atau bagaimana Bu? Sambelnya ya dikemas. Dimasak dulu ya Kak. Di blender dimasak sampai tanak kayak gitu, sampai lama terus habis itu kita kemas. Oke. Ya. Ini cara untuk membuat bakso sendiri ini sama pada umumnya? Sama Kak, cuma yang membedakan hanya isinya aja ya. Nah, isinya itu kan perpaduan antara bunga kecombrang sama daging. Jadi kita masak, kita masukin ke baksonya, sudah Kak, kayak gitu, direbus. Oke, mudah banget sih pemirsa. Jadi pemirsa di rumah ini patut banget kayaknya harus sedia di kulkasnya atau di lemari es untuk bakso instan seperti ini. Oke, sekali lagi aku ingin mengingatkan untuk para pemirsa di rumah yang ingin mencicipi bakso kecombrang King Salman, ini bisa langsung ke alamatnya. Ini langsung ke alamatnya yang di perumahan Pesona Gading 1 tuh alamat warung baksonya. Oke. Jadi untuk para pemirsa di rumah bisa langsung mengunjungi perumahan Pesona Gading 1 Cibitung atau melalui WhatsApp-nya. Ini bisa japri via online menjadi reseller kah atau mau beli pesennya kah? Ini bisa langsung ke WhatsApp-nya di 0813 1562
6863 atau yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan bisa juga Anda kunjungi melalui akun Instagramnya di kecombrang_bakso atau via Facebooknya di Kecombrang Bakso. Jadi kalau menurut Ibu sendiri penjualan di e-commerce terus juga di online ini apakah membantu juga? Membantu sekali Kak, apalagi sekarang Kak. Sekarang sedang berkurang, jadinya UMKM, program UMKM sangat membantu sekali. Potensinya lebih besar. Potensinya lebih besar ya. Iya, benar. Wah. Dan apa lagi? Sudah. Dan mudah-mudahan ini juga para pemirsa juga bisa mendapatkan produk tersebut juga. Ini di toko hijau ada ya? Iya. Di toko orange juga ada ya? Ada. Mudah banget sih pemirsa. Apalagi kalau diskon-diskon ya. Benar. Iya. Kalau di warung sendiri nih apakah sering mengadakan diskon atau enggak? Berbagi souvenir paling Kak. Oh, berbagi souvenir. Iya. Ini di hari tertentu atau? Iya, di hari tertentu, di Jumat Berkah. Oh, di Jumat Berkah pemirsa. Jadi ini untuk penjualan di tokonya di warungnya sendiri ini outlet. dari Senin sampai Senin lagi. Iya, Setiap hari every setiap day. hari. Oke. Dari pukul berapa sampai pukul berapa? Dari jam 11 sampai jam 9 malam. Kalau sudah habis ya tutup jam 8 ya tutup kayak gitu. Oke. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Nah, nanti di segmen ketiga aku mau cobain ya, aku nggak sabar banget untuk cobain bakso kecombrang King Salman. Wah, kira-kira gimana rasanya ya? Kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi. Tetap di bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga Ibu Dian. Wah, senang banget hari ini aku sudah bawa ini dia, bakso kecombrang. Pemirsa bisa lihat kan di sini betapa enaknya bakso kecombrang di sini. Ini kebetulan aku menggunakan dua sambal apa? Bawang dan juga sambal kecombrang. Ya. Wah, kita akan mencicipi bagaimana nikmatnya bakso kecombrang King Salman. Nah, ini kan karena biar menghemat tempat itu ini jadi satu atau nanti aku coba ya gimana rasanya perbedaan antara sambal bawang dan juga sambal kecombrang. Mungkin aku lebih dahulu ingin mencicipi baksonya ya. Kalau untuk bakso besar ini di dalamnya ada apanya, Bu? Kalau itu hanya dibaluri sama urat ya. Kalau itu. Oh gitu. Iya. Oke. Yang kecil-kecil itu bakso halus. Oke, bakso halus. Di sini bakso urat di dalamnya ada dagingnya ya? Iya, benar. Oke, ada dagingnya di pemirsa. Aku mau coba dulu ya bakso yang besarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, dagingnya berasa banget ya? Iya, benar. Kalau untuk penggunaan dagingnya biasanya 1 kilo itu untuk berapa bakso, Bu? Kalau 1 kilo Atau berapa porsinya gitu? berapa ya? 20 apa? 20 bakso atau bagaimana, maksudnya 20 kilo atau berapa? Kalau kita kan langsung giling banyak ya Kak, jadi tergantung customernya. Oh, customernya tergantung ya, Iya. karena ini berasa banget loh pemirsa untuk Dominan. dari jenis dagingnya sendiri ya. Ini aku Dominan mau daging cobain sapi, Kak. sambal dari sambal bawang ya? Iya, sambal bawang. Oke. Sama sambal kecombrang di situ. Enak sambal bawangnya pemirsa. Ini kalau sambal bawangnya ada campuran bawangnya tuh bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Kalau sambal bawang kan ada bawangnya, ada cabenya kayak gitu Kak. Cara membuat sambal bawang gimana sih? Aku belum bisa bikin sambal. Pakai bumbu penyedap sama cabe sama bawang. Oke, gitu. ini kayak gitu berarti ada Kemiri. campuran ada Iya. kemiri juga ya? Iya. Oke. Nah, kali ini aku mau coba yang sambal kecombrang yang menjadi ikonnya ya. Ya, benar. Harum ternyata pemirsa. Iya, mempunyai ciri khas. Ada ciri khasnya ya. Pedasnya berasa banget sih ini pemirsa. Jadi untuk bakso kecombrang ini ternyata tidak hanya lezat banget rasanya ya. Kayak khas banget loh. Ini aku baru coba bakso sambal kecombrang. Iya. Kayak rasanya beda, belum pernah aku cobain. Beda dari yang lain Kak. Iya. Ini masih ada baksonya. Enak banget pemirsa. Karena ini dagingnya ini berasa banget, apalagi di dalamnya juga masih ada suwiran dagingnya juga ya, Bu ya. Iya, di dalamnya.
Lalu ini ada apa Bu, pangsit Bu? Ya, pangsit isi ayam. Pangsit apa? Pangsit isi ayam, kerupuk pangsit isi ayam. Oh, tapi biasanya di sana juga kalau makan di warung ada pangsitnya? Di mie ayam paling enggak. Hmm, Di mie ayamnya. mie ayam. Iya, Tapi kalau di baksonya nggak ada? enggak. Khusus di kemasan. Oh, untuk khusus di kemasan ya. Jadi di Iya. kemasan ini ada include-nya ada Ada pangsitnya. pangsitnya. Oke. Ibu bisa jelaskan di dalam kemasan ini ada apa aja, Bu? Ada kerupuk pangsit, ada mie, ada bakso, ada bumbu racik. Udah siap saji pokoknya. Karena memang ini dagingnya berasa banget. Terus juga yang aku rasain dari bakso kecombrangnya ini bener-bener di apa namanya di mulut tuh berasa banget. Jadi ini bener-bener beda dari yang lain dan juga sambelnya yang biasa kita coba mungkin di warung-warung bakso yang pernah Anda coba, ini berbeda banget. Karena selain baksonya enak, bener-bener enak banget, sambelnya juga khas banget. Ya. Benar. Wangi. Wangi banget karena si bunganya ini ya. Iya, bunganya ini. Tapi ngomong-ngomong Bu, untuk yang kemasan ini apakah sudah berizin Bu? Sudah. Sudah. Enggak. Izinnya apa aja Bu? Halal, yang BPOM udah sama. Oh, itu semuanya udah diurus ya. Gimana Bu, ketika mengurus semua itu apakah ada kesulitan tersendiri? Alhamdulillah mudah. Mudah, alhamdulillah. Dipermudah. Karena pemerintah juga sangat mendukung sekali ya Iya. untuk pengurusan tersebut. Ini Ibu bisa ceritakan nggak Bu sih untuk pengalaman yang Ibu rasakan dari tahun 2017 terus juga mengalami pandemi hingga saat ini. Ini perjalanan 5 tahun loh. Ini nggak mudah. Ibu bisa ceritain hal-hal yang menarik yang mungkin Ibu rasakan atau ada hal apa ya yang paling berkesan banget? Alhamdulillah ke Tanah Suci ya, menjadi tamu Allah. Ya, omsetnya. Ya, langsung bisa diceritain Ya, gimana waktu itu ya. momen-momennya? Momennya jadi awalnya itu kita mempunyai satu outlet ya kayak. Habis itu kita tabung tuh. Iya, terus? Kita tabung, terus kita memberanikan diri untuk menambah outlet lagi. Lalu habis itu omset itu selama berapa bulan kita untuk ke Tanah Suci dalam kondisi sedang hamil. Oke, dalam kondisi sedang hamil itu Ya. ke Tanah Suci dari hasil bakso kecombrang. Iya, benar. Waduh, ini ada judulnya nanti dibikin cerita. Tukang bakso kecombrang naik Ya. haji. Amin. Dan kemarin tuh gimana vibes-nya waktu di Tanah Suci di sana? Tentunya ini merasakan betapa bangganya juga ya. Iya, hasil keringat Hasil sendiri. keringat sendiri. Ini ya ampun, Tanpa. ini ibunya sampai berkaca-kaca. Ketika bisa sampai ke Tanah Suci merupakan hal yang sangat luar biasa ya Bu. Gimana pengalamannya? Insya Allah ya kayak menjadi tamu Allah. Ya ampun, luar biasa. beneran sedih loh. Bagaimana waktu di sana? Dipermudah semua? Alhamdulillah Kak, kondisi hamil, jadi sama dokter juga, dokter kandungan, nggak boleh. Oke, ini bisa diceritain ke kamera, ini bagaimana kemarin ceritanya, sempat nggak boleh juga ya? Iya. Terus gimana? Ya saya bilang, insya Allah dok sehat kayak gitu. Sama dokternya, udah nunggu lancar, nunggu sampai melahirkan aja kayak gitu kan. Tapi saya optimis pengen sana. Akhirnya diperbolehkan? Boleh. Oke, itu ketika usia kandungan berusia berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan sih pemirsa. Ini udah lumayan besar dan juga butuh perjuangan banget ya. Banget. Apalagi ketika hamil tuh nggak mudah loh pemirsa. Dan alhamdulillahnya ya, karena masih rezeki ya. Benar. Dapat panggilan dari Allah. Ini merasakan si dedenya juga merasakan betapa bahagianya juga ya bisa dibawa ke Tanah Suci walaupun masih dalam kandungan ya. Benar sekali. Iya. Di sana tentunya banyak banget hal-hal ataupun momen-momen menarik ya yang Ibu rasakan di sana. Iya, benar Kak. Ibunya sedih nih pemirsa, nanti boleh ini menjadi sebuah inspirasi juga nih untuk para pemirsa di rumah. Jadi untuk membangun usaha ini tentunya nggak mudah, banyak banget sih. Ini lika-liku yang mungkin ibu juga rasakan ya. Benar sekali Kak. Itu ketika awal membangunnya itu bagaimana Bu? Apakah mendapat celaan juga dari tetangga-tetangga ataupun orang lain atau bagaimana Bu? Iya, kayak gitu. Iya Kak, banyak sekali Kak. Ya, kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu, gitu kan ya banyak sekali. Insya Allah saya bisa, kayak gitu kan. Karena saya punya Allah, kayak gitu. Alhamdulillah dipermudah semua, punya outlet, punya karyawan, gitu. Nah di situ ada kendala juga Kak, gonta-ganti karyawan kita.
Setelah itu mungkin dari segi permodalan bagaimana? Permodalan kalau kita tanpa dari orang tua ya kita kerja keras sendiri gitu Kak. Jadi benar-benar luar biasa hasil keringatnya ya Kak. Jadi malam kita bikin ide kreatif apa lagi nih, kita bikin apa lagi nih kayak gitu. Jadi luar biasa pengusaha itu mentalnya. Aduh, ini sangat sudah teruji banget ya. Juga ini untuk kotletnya sendiri yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya awalnya ada 2 ya? Adanya, iya. Ada 2. Yang tadi pertama di mana? Di depan gerbang Pesona Gading 1. Yang sekarang yang masih berlanjut? Yang kalau yang di Medland sudah tutup. Yang ya ada 2 sama yang di Medland sama yang di yang tempat sekarang ya? Oke, yang sekarang masih buka tuh di Cibitung itu ya? Iya, Cibitung itu. Oke. Nah, itu juga viral dulu Kak. Oh viral? Ini bisa diceritain gimana viralnya? Viralnya itu karena kita nyiptain bakso kepiting dulu. Oh gitu ya? Terus YouTuber datang, berbagai YouTuber dari berbagai macam ini ya, dari Jakarta juga. Awalnya Gina gitu, datang ke lokasi YouTuber. Habis itu berganti-ganti gitu. Alhamdulillah Kak jadinya viral, alhamdulillah pengunjung tambah banyak. Gitu. Setelah itu mungkin ini berinovasi lagi ya. Ini sebelum berinovasi menjadi bakso kecombrang? Udah. Oh sudah? Yang viral ini sebelumnya bakso kepiting? Kan bakso kecombrang. Nah di situ kan ada variannya bakso kepiting. Nah itu viral gitu Kak. Dan ini aku penasaran, ini kan ada kepiting, unsur kepitingnya ya. Untuk kepitingnya sendiri apakah di dalam bakso atau benar-benar tersaji di mangkuk bakso itu atau bagaimana? Jadi kepiting dibaluri sama adonan bakso. Oh, gitu. I see. Berarti ini ada cangkang-cangkangnya yang keluar. Iya, benar. Ini aku pernah lihat di mana gitu lah ya. Oh, terus viral lah ya. Tapi kalau untuk sekarang masih ada? Sekarang udah enggak, jarang peminatnya gitu Kak. Oh jarang peminatnya, jadi udah ditiadakan lah ya. Iya, jadi memang bikin yang baru lagi. Memang harus selalu berinovasi sih untuk menarik dari daya konsumen ini. Apalagi yang jarang-jarang itu, yang sulit didapat itu biasanya menjadi sebuah daya tarik tersendiri ya. Benar. Wah sempat viral juga pemirsa, dan aku baru tahu ternyata ini yang pertama menjadi terobosan ya. Iya benar. Dari ini ya, namanya bakso King Salman ini ya. Tadinya namanya brandnya bakso King Salman, terus kita ubah tuh bakso kecombrang King Salman biar beda dari yang lain. Gitu. Karena biar ada identitas lah ya. Iya benar. Oke, ini untuk kemasan sendiri nih sudah berapa lama Bu? Kalau kemasan baru ya Kak, baru kita nyiptain sekitar 3 bulan gitu. Iya. Iya, ini untuk masuk ke UMKM memang harus punya yang bentuknya kemasan dan sudah ada perizinan dan lain sebagainya lah ya. Kalau misalkan masih kayak dalam mangkuk kan emang agak susah sih. Iya benar Kak. Dan sekarang tuh sudah berada di berbagai platform dan juga media sosial, toko hijau, toko orange ini juga sudah ada. Jadi mudah banget pemirsa untuk mendapatkannya. Ojek online juga ada. Di ojek online juga ada ya? Ada semuanya. Lengkap banget nih pemirsa. Jadi ini untuk pembuatan dari baksonya sendiri ini sangat mudah banget, apalagi yang aku sudah review tadi, ini rasanya benar-benar enak banget pemirsa karena ada unsur kecombrangnya. Dan aku baru merasain ini sambal yang ada unsur bunga kecombrangnya ternyata bener-bener khas banget ya. Khas sekali, wangi, udah banyak manfaatnya. Pokoknya beda dari yang lain. Waduh, tuh itu yang menjadi daya tarik tersendiri pemirsa. Selain memang rasa baksonya tersendiri, ini benar-benar berasa banget dagingnya. Iya, dominan karena daging sapi Kak. Iya, karena daging sapi ya. Jadi berasa. Iya, jadi berasa banget pemirsa. Jadi ini rekomendasi banget untuk para pemirsa di rumah. Jadi untuk pembuatan baksonya sendiri ini memang dari daging sapi asli dan juga ini diolahnya tanpa bahan pengawet. Benar. Ini yang menjadi sebuah khas dari bakso kecombrang King Salman. Untuk kemasannya sendiri ini malah kalau di suhu ruang biasa ini cuma kuat 2 hari ternyata ya. Iya, benar Kak. Kalau misalkan di freezer ini sampai 1 bulan. Jadi bisa diseduh kapan aja. Wah ini kalau untuk anak-anak kosan ini bisa nih, ya kan? Untuk misalkan lagi lapar tengah malam ini bisa langsung diseduh. Apalagi cara seduhnya juga sudah tersedia dan mudah banget. Mudah banget. Kalau menurut aku ini mirip banget kayak masak-masak mie rebus. Iya benar Kak. Ya. Oke Bu, ini kalau untuk usaha yang Ibu geluti selama 5 tahun ini, adakah sosok yang mungkin ini sangat menginspirasi banget ini Ibu dalam berusaha? Siapakah? Apakah suami? Apakah orang tua?
Ataukah ini ibu oh ya karena Rasulullah dulu berusaha gitu, jadi iya. aku ingin bercermin dari Rasulullah atau bagaimana? Iya, kan Rasulullah SAW juga berdagang ya Kak. Iya. Jadi kita ikutin jejak Rasulullah Ittiba gitu aja. Waduh, mantap banget, semoga usahanya lancar. Amin ya Allah. Baik Bu, ini di akhir segmen ini mungkin Ibu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, apalagi untuk kaum milenial yang sekarang tuh lagi sedang giatnya berusaha atau berwirausaha, silahkan Bu. Pokoknya jangan pantang menyerah untuk para pengusaha hebat. Semangat terus, pokoknya hadapi semua terjang badai, pokoknya kerikil-kerikil kecil, semangat terus, pokoknya kita berinovasi apapun. Oke, Ibu sebelumnya terima kasih banyak sudah mampir di bisnis Anda. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita masih bisa bertemu lagi. Dan untuk para pemirsa di rumah nih, pemirsa catat baik-baik untuk pemesanan dari bakso kecombrang King Salman. Anda bisa kunjungi langsung ke Perumahan Pesona Gading 1 Cibitung atau melalui WhatsApp-nya bisa langsung dihubungi di 0813 15626863. Di Instagram-nya Anda juga bisa langsung pesan di kecombrang_bakso atau di Facebooknya kecombrang bakso. Bakso kecombrang King Salman juga ini bisa didapati di toko oren, toko hijau ini sudah tersedia. Jadi mudah banget pemirsa untuk bisa mendapatkannya. Oke, kita sudah di akhir segmen, saatnya saya untuk pamit. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan para pengusaha-pengusaha hebat lainnya. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Mbak sudah diundang ke sini. Iya, terima kasih banyak juga. Oke pemirsa, sekian dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.